Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku pengen bikin konten. Aku tuh sangat semangat karena mau bikin konten ini. Kenapa? Jangan sampai salah paham. Karena sebenarnya video ini harusnya sih nggak pernah ada. Harusnya sih gue nggak pernah bikin video ini yang sekarang kalian nonton. Tapi karena ada orang-orang yang rese banget, akhirnya aku bikin video ini dan aku semangat banget karena aku pengen sampaikan apa yang sebenarnya aku rasa. Dan aku yakin seperti di video yang sebelumnya, kebanyakan dari kalian setuju. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet subscribe kalau kalian belum subscribe. Oke, aku pengen ngomong tentang pansos. Oke, kita langsung cari apa tuh sebenarnya pansos buat orang-orang yang mungkin belum tahu atau belum dengar kata-kata pansos gitu. By the way, kalau kalian kedengaran suara yang kayak shh, itu aku lagi masak. Terus pancinya berisik banget. Jadi biar aja ya suara itu. Arti pansos adalah panjat sosial, singkatan buat panjat sosial. Sebutan lain dari istilah pansos adalah social climber. Itu lebih ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris. Arti pansos adalah panjat sosial yang digunakan pengguna media sosial untuk mencari panggung dan membuat nama semakin dikenal, kalayak, gue belum tahu kata itu, kalayak ramai. Nah, terus sekarang kalian bilang ke gue itu pansos. Gue tuh content creator dan pasti aku pansos gitu loh. Sebenarnya gue berasa yang orang-orang tuh bilang ke gue, lu tuh pansos, atau ke Felipe, lu tuh pansos gitu. Lu sebenarnya gak tahu arti yang pansos apa itu. Kalian pikir kalau jatuhin orang lain, terus buat naikin diri sendiri itu pansos. Itu tidak pansos. Pansos adalah gimana caranya kalian dapat panggung dan biar channel atau social media yang mana jadi rame. Nah, jadi itu berarti semua content creator adalah pansos. Jadi kita jelas di situ tuh bukan cuma Lami yang pansos, tapi semua content creator adalah pansos karena kita butuh panggung dan kita butuh orang, kita butuh penonton, kita butuh orang yang bakalan follow kita gitu. Oke, selanjutnya. Video yang aku bikin tidak pernah jadi video provokasi. Nah, buat kalian yang berasa itu konten provokasi, itu sebenarnya masalahnya kalian, bukan masalah gua atau orang-orang yang follow gua. Karena aku gak pernah provokasi siapa-siapa sebenarnya. Aku cuman kasih tahu pendapat sendiri, opini sendiri, dan aku jelasin yang sebenarnya terjadinya apa gitu. Jadi kalau kalian bilang provokasi, sebenarnya nggak. Kalau memang itu bisa memprovokasi kalian, berarti kalian sangat gampang diprovokasi gitu loh. Jadi kayak bener kan? Jadi kayak nanya diri sendiri gitu loh, apakah gue terlalu gampang diprovokasi gitu. Jadi itu salahnya kalian. Nah, aku sekarang mau bilang, kemarin aku bilang kebanyakan orang setuju dengan aku, kayak 99,5% atau 95% orang bakalan setuju sama video aku dan bakalan setuju dengan pendapat aku, dan ternyata memang seperti itu. Aku sekarang bakalan cek nih video aku, udah 62 lebih ribu orang like dan 1.600 orang dislike. Berarti itu jauh banget gitu. Kayak 60 kali lebih banyak orang setuju dengan aku. Dan itu pun bukan nggak semua orang yang setuju like kan. Jadi kayaknya pendapat aku memang ini sama kebanyakan orang gitu, tapi bukan berarti buat semua. Aku gak pernah bilang apapun yang aku bilang itu benar, harus 100% benar. Tapi itu pendapat aku, itu opini aku, dan mohon maaf aku punya hak buat opini aku. Kenapa? Karena ini platform aku, ini YouTube aku, dan aku punya opini, dan aku akan keluarin di sini. Gara-gara itu gue punya YouTube channel. Kalau memang gue gak bisa keluarin opini sendiri, tapi cuman kayak jilat pantat orang, atau cuman kayak baik-baik sama semua orang, buat apa aku jadi YouTuber? Buat apa aku jadi content creator? Aku bisa ajarin apa ke orang-orang yang lain gitu? Gak bisa ngajarin apa-apa. Karena gue cuman ngomong apa yang mereka mau dengar. Jadi mohon maaf kalau memang kalian
yang pengen aku ngomongin kalian denger kayaknya salah tempat deh gitu. Selanjutnya, yang sangat penting, menurut aku yang paling penting adalah di video aku, jelas sekali aku bilang jangan sampai bully orang, jangan ngebully orang. Itu sangat-sangat salah. Aku tuh udah bilang, aku gak pernah bilang, oi, lu semua yang gak suka sama Diana, bully her. Aku bilang, jangan bully. Kalau kalian gak suka, tinggal unfollow dan udah biarin aja. Karena makin kalian omongin dia, makin kalian, kayak gue sekarang nih, sebenarnya aku kasih ke Diana promosi gratis gitu loh. Karena gue omongin dia dan gue langsung kayak bikin dia diomongin gitu. Jadi biarin aja gitu. Dan aku bilang jangan bully. Jadi yang kalian yang di komen tulis, oh kamu suruh orang bully, berarti gue gak ngerti, kamu gak ngerti bahasa sendiri atau apa sih sebenarnya. Karena gue ngomong pakai bahasa lo gitu, bukan pakai bahasa gue. Jadi harusnya sih lo ngerti gue ngomong apa. Dan penting banget, kalau kalian memang follow aku dari dulu, kalian tahu, ada yang bilang kan Lami Pansos, dia cari views, of course, semua orang cari views. Tapi katanya kamu bukan siapa-siapa kalau gak ada Diana dan kalau gak ada Vicky. Oke. Apakah kamu yakin gitu? Gue tuh sebelum Vicky juga bikin YouTube channel, gue tuh udah punya YouTube channel gitu. Dan sebelum Diana ada, maksudnya yang jadi viral gitu, gue tuh udah punya YouTube channel. Dan waktu itu hampir 200.000 subscribers. Dan itu, aku gak pernah collab sama orang terkenal. Gue bikin sendiri, karena gue tuh selalu bilang, gue sampai mungkin 100.000 atau 200.000 gue gak mau collab sama orang-orang yang terkenal banget. Karena aku gak mau besok dibilang lu gara-gara orang itu jadi naik. Karena aku mau dapat views, aku mau dapat subscribers yang benar-benar suka sama gue gitu, bukan gara-gara sama orang lain. Jadi kayaknya kalian salah gitu. Dan aku lihat, aku sebenarnya seneng, tapi kalian gak usah capek-capek deh. Aku lihat orang komen kayak gitu, terus followers tercinta gue, subscribers tercinta gue, mereka tuh pada bilang, lu tau nggak, Lami tuh sebelum mereka ada juga udah di YouTube gitu, udah ada banyak subscribers dan yang lain-lain. Terima kasih banyak, aku berterima kasih banget. Tapi kalian jangan, maksudnya bukan aku larang ya kalian, tapi jangan kalian capek sama orang kayak gitu loh. Kayak biarin aja, nggak penting juga. Kita kan juga nggak peduli mereka ngerti apa enggak. Jadi biarin aja, nggak usah kita capek-capek urusin orang lain. Kita nggak usah capek-capek bikin orang yang lain liatnya benar gitu loh. Biarin aja dia kalau mau lihat yang menurut dia benar, terserah aja, biarin gitu. Yang selanjutnya yang gue mau omongin adalah DM, komen-komen, email, dan semua, kayak di semua sosial media gue, chat dari kalian. Bukan dari kalian, karena aku tahu yang kebanyakan nonton gue ini itu orang yang support aku dan setuju dengan aku, jadi aku gak bisa ngomong kalian. Komen dan chat dari orang yang hatersnya gue gitu, supportersnya Diana, let's say supportersnya Diana, yang mereka chat ke gue. Sebelum aku ngomongin ini, sebelum aku baca beberapa dari ini, aku pengen kasih tahu kalian, aku pernah bikin video beberapa bulan yang lalu, mungkin ya beberapa bulan yang lalu lah. Aku bikin video dimana aku bilang kadang-kadang kayak waktu itu aku pernah nangis dengar baca-baca komen orang atau chat-chat orang bilang kamu tuh jelek atau kamu tuh ya gimana gitu, kayak selalu lah haters lah gitu. Dan awal-awal yang aku bikin YouTube itu kayak baru sebulan gitu, gue tuh dari mungkin kayak 100 komen ada 2 atau 3 komen yang jelek gitu. Dan gue tuh nangis karena gue selalu, mungkin aku gak selalu like komen kalian atau komen kalian, tapi aku tuh baca satu persatu, pasti setiap komen gue tuh baca, kayak gue tuh pasti baca. Dan dulu aku tuh bisa sampai kayak nangis, kenapa ada orang kayak gini, karena gue gak ngapa-ngapain ke lu gitu, kayak kenapa ada orang kayak gini ngomong ke gue sesuatu yang kayak jelek banget gitu atau jahat. Dan cowok aku sempet bilang, oke, kalau lu memang mau nangis kayak gitu, lu sampai sekarang gue larang lu, kayak dia tuh kayak bener-bener gue tuh larang lu bikin YouTube konten, gak boleh. Kenapa? Karena gue gak mau lihat kamu nangis terus setiap hari.
pagi, malam selalu nangis karena baca komen. Ngapain baca komen? Kalau memang kamu nggak bisa terima, nggak usah baca komen, nggak usah bikin YouTube sama sekali. Dan waktu itu aku tuh kayak pikir kayak, benar, ini cuman ada dua pilihan. Pilihan pertama, gue nangis dan gue berhenti, udah nggak usah jadi content creator lagi. Atau yang dua, oke, biarin aja, kamu tetap bikin konten dan yang lain-lain buat orang yang support kamu. Karena nggak mungkin semua orang di dunia ini bakalan support kamu. Dan itu memang benar. Dan setelah itu aku pernah sampai marah gitu. Kayak ada orang bilang, lu tuh jelek, lu pulang ke negara lu gitu kayak. Terus kayak gue tuh kayak, apaan sih lu gitu. Tapi itu juga udah lewatin. Gue udah lewatin masa itu. Jadi sekarang gue tuh kayak bodo amat. Lu bisa komen apapun yang kamu mau, itu pendapat kamu dan aku hargai, tapi itu gak bakalan sakitin aku lagi. Makanya di dunia ini kalau lu memang mau jadi content creator, udah susah. Aku tuh pernah belajar dan dari yang keras banget gitu, aku pernah belajar. Makanya, tapi gini, aku gak bisa bilang, wah jahat banget ya, ada beberapa netizen atau haters, jahat banget ya mereka ngomong kayak gitu ke aku gitu, kayak gue salahin semua ke mereka. Gak bisa, kenapa? Karena itu pilihan gue. Gue punya pilihan buat gak dengar kayak gitu-gitu. Gimana pilihannya? Gue gak bikin sama sekali. Kalau gue gak bikin apa-apa, gak ada orang komen kayak gitu. Jadi menurut aku Diana juga, kalau memang dia gak suka, kalau dia memang kayak sedih terus, kayak gue pernah alami itu gitu. Kalau lu memang gak siap, lu mending gak usah. Lu harus kayak duduk dan pikir dengan diri sendiri. Gue mau ini atau gue gak mau ini gitu. And that's it gitu. Kalau memang dia segitu berat, gue yakin sampai sekarang dia udah berhenti. Berarti udah bukan masalahnya cuman hatersnya gitu, tapi dia pengen jadi terkenal dan dia pengen jadi di entertainment. Jadi oke, kamu harus belajar buat lebih kuat dan kamu harus belajar buat bisa terima gitu. Dan lu harus belajar yang paling penting, lu harus berterima kasih kepada orang yang kasih kamu ke viralan itu, kesuksesan itu, sama penonton-penonton kamu, followersnya kamu. Karena memang gara-gara kalau gak ada mereka, gak ada kita juga gitu. And that's it, itu yang harus pikir, harus kamu, Diana. Ya dia gak ngerti, tapi pasti bakalan ada yang dari supporters Diana translatein ini ke dia. Nah sekarang aku akan baca beberapa komen yang aku dapat. Dan gue sebenarnya bodo amat sih sebenarnya. Maksudnya kayak, terserah, pasti bakalan ada yang kayak gini. Jadi gue gak harus masukin terlalu ke hati. Ada yang bilang sama aku, so cantik gak terlalu terkenal juga, jadi biasa aja. Oke, semua orang punya ini, taste-nya, punya kayak pendapat sendiri. Buat beberapa orang gue jelek banget, buat beberapa orang aku biasa aja, buat ada beberapa orang yang gue cantik. Itu kayak, itu pendapat sendiri, nggak tentu juga gue suka sama muka lo gitu. Setelah itu juga ada, dasar bule jahanam. Oke, terserah gitu. Jangan sok pintar lo katanya. Kasian, udah pansos tapi followersnya gak naik-naik. Hahaha, kelakuan lo jauh lebih buruk dari seorang agnostik. Ini sebenarnya bikin gue kayak berasa kayak, gue mau apa lagi sih gitu. Kayak, gue gak, bener-bener gak usah masukin hati kayak gini-gini. Lu yang sesama udah jelekin, apalagi yang berbeda gitu. Kayak, jadi gue kayak ya udah bodo amat gitu. Terus kayak, Anda sungguh memalukan. Sip, katanya, sini abang bunuhin. Sip gitu. Gue sebenarnya nggak masukin ke hati yang kayak gitu-gitu, karena ini cuman orang-orang di belakang kayak bocil, atau orang-orang gak jelas di belakang laptop atau di belakang handphone yang nggak tahu mau ngapain di dalam hidup mereka. Jadi mereka cuman komen kayak gini-gini. Terus juga ada, nah, selamat ya Mbak, Anda resmi telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas YouTube channel Anda yang provokasi. Sip! Aku sebenarnya setiap hari dapat kayak nggak puluhan sih, belasan komen dan DM. Oh, Anda udah dilaporkan, Anda udah... Siapa yang melaporkan gue? Emang lu punya kayak ini buat laporin gue? Enggak juga. Kalau ada yang mau laporin gue itu orang yang gue omongin gitu, bukan kalian. Jadi kayak terus mereka sampai
tag aku di semua. Kapolri, polisi, ini itu mereka tag gua. Ini nih katanya yang provokasi, ini nih yang pansos katanya, ini nih yang bule parah gitu, ini nih pak bule parah, jahat yang parah gitu. Ya udah, terserah kalian gitu. Sampai gue dapat, tapi aku mau bilang 99% komen dan DM yang sejahat ini aku dapat dari fake profile. Kenapa? Mereka follow satu orang, itu Diana. Mereka gak di-follow siapa-siapa, dan mereka gak punya post sama sekali. Jadi, itu fake account. Jadi kayak bisa satu orang bikin 10 account dan komen-komen semua itu. Jadi bukan berarti banyak orang yang support di sana dan hate ke gua. Gue setiap hari dapat email. Mereka udah mulai pakai bahasa Inggris juga, udah bukan pakai Indonesia doang. Mereka mungkin mau biar gue bener-bener tahu mereka bakalan bunuhin gue dan gak diapain gitu. Sampai ada yang bilang, I will chop off your head. Aku akan potong kepala Anda gitu. Kayak oke. Paling kalau ketemu minta foto. Jadi kayak sip. Terus ada yang, Lami mau mati ya? Atau kamu bakalan mati gitu. Terus aku bakalan ini pakai bahasa Inggris. I will put your life in danger if you don't stop being like that, katanya. Aku bakalan berhentiin kayak aku akan bikin hidup kamu bahaya kalau kamu gak berhenti, katanya. Kamu mau aku bunuh kamu, enggak kan? Jadi berhenti, katanya. Banyak pokoknya kayak gini. Kamu mau aku pukulin kamu masuk rumah sakit gara-gara gua gitu. Pokoknya komen-komen kayak gitu, dan gue tuh kayak gak masukin hati. Kenapa gue sekarang mau kesimpulan gitu. Gue mau bilang, orang yang supporters Diana, mereka bilang, lu pada omongin dia mulu, lu pada bikin dia panas-panasin, itu udah pada orang lupa, kamu masih ingetin gitu. Terus lu ngapain? Lu lagi ngapain? Lu tuh lagi chat gue setiap hari. Ini kan gue udah post video itu 12 hari yang lalu. Dan ini sampai abis 12 hari yang lalu, lu masih chat gue, lu masih provokasi, bener-bener provokasi gue gitu. Dan lu bilang jangan sampai kamu omongin lagi dia gitu. Terus ngapain kalau lu memang lu sayang banget sama Diana, cinta sejati gitu. Kalau memang kayak gitu, oke. Lu tinggal berhenti ngomong apa-apa. Karena gue tahu, oke, dia pasti ada haters, tapi itu nggak banyak orang. Kalau 1 juta orang unfollow dia, bukan berarti itu semua hatersnya dia. Memang mereka cuma nggak suka sama sikapnya dia, dan mereka cuma unfollow dia. Aku yakin kebanyakan orang itu cuma unfollow. Tapi kalian yang memprovokasikan terus dan chat di setiap foto gue, komen gitu, lu bikin kita reaksi gitu loh. Lu bikin kita bikin video kayak gini. Dan lu berarti bukan supporternya dia, tapi lu malah orang yang bener-bener yang mau provokasi, komen dan reaksi orang. Dan aku sekarang yang terakhir mau bilang, semua subscribersnya aku, followersnya aku, gak usah khawatir. Aku gak pengen kalian bilang di komen kayak jangan khawatir, jangan sedih. Aku gak sedih sama sekali. Sumpah aku gak sedih gitu, karena memang aku tahu mereka tuh orangnya kayak gimana. Dan aku tahu jauh lebih banyak orang yang support aku. Dan aku memang cinta Indonesia, dan gak mau apa lagi gitu loh. Kayak jiwa gue memang gini. Dan gue setuju dengan pendapat mungkin 1 juta orang yang itu. Tapi bukan berarti aku hater, bukan berarti aku sampai ngebully gitu. Aku sekali lagi mau bilang, jangan ngebully Diana dan jangan ngebully siapa-siapa, karena itu gak baik. Di sekolah, di kerja, di cuman kayak ini, kita gak usah bully orang. Itu dosanya nanti kita. Biarin aja orang tanggung dosa sendiri. Dan buat semua orang yang gak bakalan repost video ini, taruh di TikTok, taruh di Instagram, dan di mana-mana, ya setidaknya kalian tag aku gitu loh. Jadi kayak ada creditsnya ke gua. Dan even kalau kalian bikin reaksi yang jahat ke video ini, I love you. Aku sayang kalian semua. Oke, pokoknya cukup buat kali ini. Kalau kalian setuju, kalian like. Kalau gak setuju, dislike. Kalau setuju, kalian juga subscribe. Dan coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian seperti apa. Oke, Lami sayang kalian. Dadah!